Intro. Halo anak-anak, SD Noro Romo 2, Village Smart Powerful. Oke, anak-anak, kalian tentunya sudah siap ya untuk belajar bersama Ibu minggu ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Sudah siap? Tentunya. Yuk kita mulai ya. Anak-anak, Bu Ayu ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang pokok bahasan kita minggu kemarin, tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada berapa bagian Bu Ayu membaginya? Masih ingat? Ya betul, ada 8 bagian ya. Yang pertama adalah pada bidang agraris, hubungannya dengan betul pertanian ya. Lalu ada bidang peternakan, bidang perikanan, juga pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan juga bidang jasa. Jika kalian lupa, bisa kalian lihat lagi video yang sudah dibuat oleh Bu Ayu ya. Silakan cek di Google Classroom kalian. Kali ini kita akan mempelajari sama jenis usaha ekonomi namun berdasarkan kepemilikannya. Ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan ada pula yang dikelola oleh kelompok. Mari sekarang kita lihat dulu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas. Dan usaha perorangan ini karena memiliki modal yang terbatas, mereka mengelolanya secara sederhana. Ada 4 bidang yang akan kita bahas pada usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola perorangan karena modal dan lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Ada juga usaha pertanian yang dikelola besar-besaran, tapi ini tidak banyak ya. Biasanya jika kita bicara usaha pertanian, biasanya mereka dikelola sendiri. Oke, yang kedua adalah usaha perdagangan. Sudah punya bayangan setelah melihat gambar ini ya. Jadi ini gambar apa? Orang yang sedang menghirum gerobak pasti menjajakan makanan, betul. Atau ini, gambar ini adalah toko kelontong atau toko yang menjual kebutuhan sehari-hari ya, tergantung dari jenisnya. Nah, usaha perdagangan ini biasanya dikelola secara perorangan juga. Biasanya skalanya kecil atau sedang. Nah, jika yang ini seperti ini biasanya skala kecil ya untuk pedagang kaki lima ini. Nah, lalu untuk toko itu macam-macam. Kan kamu bisa melihat ada toko yang kecil, misalnya di dekat kampungmu, itu skalanya kecil. Tapi ada juga yang skalanya sedang. Toko ini punya punya cabang di mana-mana, itu termasuk sedang. Oke. Contohnya biasanya pedagang asongan yang biasa kamu temui di pinggir-pinggir jalan, pedagang keliling, lalu pedagang kaki lima, contohnya ya, pedagang pasar juga pasti satu bedak itu punyanya satu orang, biasanya seperti itu. Lalu warung makan, warung kopi sekarang ya yang terkenal, dan juga toko kelontong. Itu yang termasuk usaha perdagangan milik sendiri. Nah, usaha jasa. Kali ini kita akan membahas usaha ekonomi yang dikelola sendiri pada usaha jasa.
Nah, kalian bisa lihat ya, usaha jasa biasanya sebagian besar usaha jasa dikelola oleh perorangan atau milik perorangan, satu orang ya. Biasanya berskala kecil. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, kios pulsa, servis alat elektronik, kurir, dan lain-lain. Intinya ingat ya, usaha jasa biasanya tidak menghasilkan suatu produk. Dia hanya memberikan jasa. Contohnya potong rambut, dia tidak menghasilkan rambut kan, tapi dia memiliki usaha jasa dalam memotong rambut. Jadi tidak menghasilkan suatu produk. Oke, masih ingat pastinya. Kemudian, usaha ekonomi yang dikelola sendiri yang terakhir adalah industri kecil. Industri kecil biasanya dikelola perorangan. Biasanya merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, atau industri kecil makanan ya, yang bisa dikerjakan di rumah, industri mebel, dan lain-lain. Oke, kita tadi sudah belajar tentang jenis usaha ekonomi yang berdasarkan kepemilikan ya, yang sudah dikelola sendiri. Mari kita sekarang membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola kelompok maksudnya bagaimana? Biasanya usaha ini dikelola bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya dibagi secara bersama-sama. Bu Ayu membaginya menjadi 5 jenis ya. Ada firma, CV, PT, BUMN, dan juga koperasi. Nah, sekarang mari kita lihat jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang pertama ya, yakni firma. Apa sih itu firma ya? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 kelompok. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal. Oh, aku kenal dengan Dina misalnya. Wah, anak ini berbakat dalam hal perdagangan dan aku dan Bu Ayu ini lebih membuat pernik-pernik perhiasan misalnya. Nah, kita bisa bekerja sama nih. Biasanya kita saling kenal. Jadi dia yang menjalankan usahanya, kita yang membuat perhiasannya, misalnya seperti itu ya. Lalu, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Jadi, si Dina ini tadi bisa menawarkan dia memasarkan produk dari nama firma kita, nama perusahaan kecil kita ya, nama firma kita. Bu Ayu juga demikian. Saat membuat biasanya ada atas nama firma. Jadi dua orang ini memiliki hak yang sama untuk bertindak atas nama firma. Lalu anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Jadi intinya keuntungannya dirasakan bersama, namun juga kerugiannya pasti juga dirasakan bersama. Usaha firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan biasanya ya. Oke, contohnya ini ada Tera Firma ya. Lalu ada juga ini Borneo Law Firm. Nah, biasanya berhubungan di konsultasi hukum dan keuangan ini biasanya berbentuk sebagai firma ya. Lalu yang kedua adalah CV. CV adalah singkatan dari Komanditer Vennootschap yang dalam bahasa Indonesianya disebut Persekutuan Komanditer. Apa bedanya dengan firma? Pendiri CV didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Dalam CV itu ada 2 jenis sekutu ya. Yang pertama adalah sekutu aktif, dia berperan sebagai investor, penyedia dana, dan juga pengelola CV. Yang kedua adalah sekutu pasif atau ini biasanya investor saja, dia hanya menanggung dana keuangan saja. Sekutu pasif tidak memiliki hak untuk mengelola CV.
Beda dengan firma yang tadi ya. Kalau firma sekurang-kurangnya 2 orang, tapi mereka berhak mengelola CV. Namun dalam mengelola firma maksud saya. Tapi kalau CV hanya sekutu aktif saja yang bisa mengelola CV. Namun dua-duanya sama, yaitu menyetorkan modal. CV biasanya dikembangkan dari firma yang ingin memperluas usahanya dengan menambah modal. Jadi mereka karena usahanya sudah berkembang, dia membutuhkan modal yang banyak, maka dia membutuhkan bantuan orang lain menjadi sekutu pasif misalnya. Dan sekutu pasif tidak bisa mengelola CV. Ada beberapa contohnya. Nah, ini ada contoh-contoh logo-logo ya, logo-logo perusahaan yang bergerak di bidang ini macam-macam. Ada yang bidang pertanian dan juga bidang servis teknik. Lalu yang ketiga adalah PT. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang PT ya. PT adalah singkatan dari perseroan terbatas. Oke. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Apa maksudnya kumpulan saham ya? Kumpulan saham. Apa itu saham, Bu Ayu? Saham itu bisa diartikan sebagai surat yang menyatakan bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal dan dia memiliki nominal tertentu ya. Jadi misalnya Bu Ayu melihat PT Indofood, wah pasti kalian tahu ya produk-produk Indofood banyak sekali. Bu Ayu bisa memikirkan keuntungannya nih, wah keuntungannya pasti besar jika kita menanamkan saham pada PT Indofood ya. Nah, Bu Ayu membeli sahamnya 5%, misalnya membeli saham PT Indofood sebanyak 5%. Nah, nanti berarti Bu Ayu secara tidak langsung dengan membeli saham, Bu Ayu turut menanamkan modal di PT tersebut. Namun hanya berapa persen? Ya, 5%. Nah, sebagai gantinya, Bu Ayu tentunya menanamkan modal dan Bu Ayu ingin memperoleh keuntungan ya. Keuntungan dari PT ini disebut sebagai dividen. Nah, misalnya Bu Ayu memiliki saham 5%, maka untuk perhitungan keuntungannya, Bu Ayu memiliki keuntungan 5% dari keuntungan keseluruhan PT tersebut. Paham ya? Nah, PT yang ingin memperluas usaha biasanya memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Oke. Contohnya ini ada PT Semen Indonesia. Kalian bayangkan, semua rumah pasti butuh semen. Dan apabila kita menanamkan saham, pasti keuntungannya sangat besar ya. Lalu ada juga ini PT Kereta Api. Tentunya kalian juga melihat ya, kereta api tidak pernah putus ya, selalu ada pemberangkatan. Jadi mereka harus membeli tiket, pasti sudah ada keuntungannya. Bayangkan keuntungannya pasti besar. Oke, seperti itu caranya. Lanjut lagi, yakni adalah ketiga BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga perusahaan negara. Ya. BUMN yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Biasanya BUMN bergerak di bidang yang strategis dan vital ya, yang penting. Di Indonesia juga terdapat BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Ini dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda ya. Tujuan BUMN dan BUMD adalah satu, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi baik di daerah maupun di tingkat nasional. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. BUMN ini bergerak di bidang vital dan strategis. Contohnya apa? Ya, di bidang listrik, kelistrikan ya, itu dikelola oleh negara. Karena kalau dikelola oleh swasta, kemungkinan nanti akan ada persaingan dan itu tidak boleh karena listrik itu adalah kepentingan atau dibutuhkan oleh semua orang. Lalu yang kedua adalah Bank BRI. Ini juga BUMN yang milik negara untuk perbankan ya, untuk perbankan. Yang terakhir kita akan membahas di sini adalah koperasi.
Yuk kita lihat koperasi. Oke. Wah, ini contoh salah satu gambar ya, Koperasi Berkah Tani Indonesia. Bisa kalian bayangkan dia bergerak di bidang apa koperasinya? Iya, tentang produksi ya, pertanian. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu koperasi. Ini khas di Indonesia ya. Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, membuat anggotanya sejahtera, yaitu koperasi. Awalnya dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, betul. Wakil eh, Wakil Presiden pertama Indonesia ya. Dan karena ia yang mengembangkan koperasi, sampai saat ini ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ini melandaskan usahanya atas prinsip koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Juga pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa koperasi adalah bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Oke, bisa kalian lihat ya. Ciri khas koperasi adalah asas kekeluargaan dan tujuannya menyejahterakan anggotanya. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada banyak sekali ya. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada koperasi ini simpan pinjam. Jadi seperti bank ya. Jadi kita bisa menyimpan uang atau meminjam uang. Ada juga koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Ini contohnya, ini lambang logo koperasi dan juga ini contoh koperasi simpan pinjam. Nah, anak-anak, kita sudah membahas kegiatan ekonomi yang dilakukan sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Nah, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, ada 3, yakni 1 produksi, yang kedua adalah konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Produksi itu intinya adalah menghasilkan suatu barang, menghasilkan suatu produk. Beda dengan konsumsi. Konsumsi ini menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya, kalian membeli baju, itu termasuk kegiatan konsumsi, karena setelah kalian membeli baju, pasti kalian pakai kan? Nah, ini akan mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, lalu distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Lalu apa ya pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Oke, begini, bisa kalian bayangkan kegiatan ekonomi, kita sudah belajar tentang usaha ekonomi dan bidang-bidangnya ya. Nah, kegiatan ekonomi tadi ada 3, yakni produksi, konsumsi, dan juga jasa. Apakah ketiganya ini saling berhubungan? Tentu saja. Contoh, kalian lihat gambar ini. Ya, ini adalah pemetik apel. Tentunya mereka ingin bersusah-susah sebagai petani teh. Ini bukan apel ya, ini teh. Mereka ingin bersusah-susah menjadi petani teh karena apa? Karena pastinya dia mendapatkan uang atau keuntungan ya dengan memproduksi Memproduksi teh. Lalu setelah teh diproduksi, itu pasti sudah membutuhkan modal yang besar, pemikiran yang besar. Setelah itu tugasnya untuk mendistribusikan. Ada perusahaan tersendiri yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang misalnya. Dialah yang bertugas untuk memasarkan hasil teh ini kepada siapa? Kepada konsumen. Konsumen bisa ke pedagang-pedagang kecil lainnya atau bahkan kepada kalian semua. Kalau kita ingin beli teh, kalian tidak perlu harus ke pabriknya. Ya, kalian bisa membelinya di toko-toko yang menjual teh lah. Bisa saling berhubungan ya. Petani memproduksi barang, lalu ada yang mendistribusikan ke toko-toko dan lainnya hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, jika salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada distribusi, kalian harus mencari teh itu kemana? Ke pabrik teh. Wah, pasti sangat jauh ya. Atau juga ini petani mempunyai barang tapi tidak bisa dipasarkan. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan.
Halo anak-anak semuanya, sudah disimak videonya? Oke, kalian bisa lebih memahaminya lagi dengan membaca teks pada buku siswa ya. Nah, setelah ini kalian akan mencoba lebih memahami lagi materi ini dengan mengerjakan tugas yang sudah Bu Ayu share di Google Classroom. Tetap semangat ya anak-anak semuanya, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak berkerumun, selalu memakai masker, dan juga menjaga jarak. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!